Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vira Safitri dari semester 4C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring analisa fosfat. Seperti biasa, di sini ada 11 indikator penilaian. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang fosfat. Fosfat adalah bahan kimia yang dapat menurunkan kualitas air sungai. Yang kedua, mahasiswa mampu menggambarkan struktur kimia fosfat. Saya akan menuliskannya di sini. Struktur kimia fosfat memiliki struktur yaitu PO43-, di mana P adalah senyawa fosfat berikatan dengan oksigen 4, di mana 3 diantaranya bermuatan negatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan asal-usul fosfat dalam perairan, khususnya air sungai. Fosfat ini berasal dari kotoran hewan dan manusia, dan juga dari sabun, deterjen, serta industri pulp kertas. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bahaya fosfat. Fosfat ini sangat berbahaya bagi perairan karena dapat menumbuhkan alga dan ganggang, sehingga mengakibatkan sinar matahari mengalami kesulitan masuk ke dalam perairan, menyebabkan kadar oksigen turun dan menyebabkan hewan di sekitar perairan mengalami kematian. Apabila masuk ke dalam tubuh, fosfat akan menyebabkan terbentuknya batu ginjal serta osteoporosis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisa fosfat. Analisa fosfat ini memiliki prinsip dalam larutan asam, ortofosfat akan berikatan dengan amonium molibdat membentuk asam molibdofosforik yang selanjutnya akan direduksi oleh sanus klorida menjadi molibdenum yang berwarna biru intens. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur analisa fosfat. Dalam analisa fosfat ini, sampel air diambil sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam air lendir. Tambahkan 0,25 ml larutan amonium molibdat dan ditambahkan 1 tetes larutan SnCl2. Dihomogenkan dan biarkan selama 7 menit untuk bereaksi. Kemudian dihitung menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian hasilnya dimasukkan ke persamaan linear Y sama dengan AX plus B. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat larutan induk fosfat. Dalam pembuatan larutan induk fosfat ini dibutuhkan larutan KH2PO4 atau dihidrogen fosfat. Dalam pembuatannya saya menggunakan pembuatan yaitu 1000 mg per liter, yaitu dibutuhkan larutan KH2PO4 sebanyak 0,1 gram. Setelah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan dilarutkan menggunakan aqueous. Setelah itu, dipindahkan ke labu ukur 1000 ml dan ditambahkan aqueous sampai tanda batas dan dihomogenkan. Yang ke-7, ke-8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Dalam pembuatan larutan seri standar fosfat ini dengan konsentrasi 10, 20, 40, 60, serta 80, dibutuhkan larutan induk sebagai bahan dasar. Dalam pembuatannya pun harus sekuantitatif mungkin untuk dapat menghasilkan kurva kalibrasi linier. Dan pembuatannya menggunakan labu ukur ukuran 25 ml. Yang ke-8, ke-9, mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat. Dalam pembuatan kurva kalibrasi fosfat yaitu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan larutan induk. Yang kedua, pembuatan larutan standar. Yang ketiga, pemipetan sampel. Sampel dipipet sebanyak 25 ml, ditambahkan 0,25 larutan amonium molibdat dan 1 tetes larutan SnCl2. Setelah itu dihomogenkan dan dibiarkan selama 7 menit untuk bereaksi dan dibaca menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 650 nanometer. Setelah itu dimasukkan ke persamaan linear Y sama dengan AX plus B. Nilai koefisien korelasi yang menunjukkan linearitas kurva kalibrasi. Ke-10, mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi fosfat dalam sampel air. Kadar atau konsentrasi fosfat dalam sampel air dapat dihitung menggunakan rumus Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah absorbasi yang sudah diketahui tadi dari perhitungan spektrofotometer tadi.
dan A adalah gradien garis, serta X adalah konsentrasi fosfat yang akan kita cari, serta B adalah konstanta. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar fosfat dalam sampel air. Sesuai dengan PPRI nomor 82 tahun 2001, kadar fosfat dalam sampel air maksimum 0,2 mg per liter untuk kelas 1 dan 2, 1 mg per liter untuk kelas 3, 5 mg per liter untuk kelas 4. Sekian dari saya, apabila kurang jelas mohon maaf. Saya juga menerima komen dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.